topik Sunday Talk tentang The Blessed Family, khususnya bagaimana keluarga boleh melakukan pemuritan atau altar keluarga ya, supaya menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami ini dan sharing bersama kami ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh saling mengingatkan, saling menguatkan bahwa keluarga kami diberkati karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Keluarga kami diberkati karena Tuhan telah memilih, memanggil, menyelamatkan, dan menebus kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu juga boleh kami terima, supaya kami juga boleh memberkati lebih banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan kami semua untuk boleh sungguh-sungguh saling sharing, saling membangun satu dengan yang lain di dalam Sunday Talk ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur kita bisa bertemu walaupun dengan online ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing tentang Sunday Talk ini. Tema yang diberikan atau tema yang akan kita bahas bersama-sama, sharing nanti selain saya, ini nanti ada sharing, ada tanya jawab, ada kesaksian, silakan ya. Keluarga yang diberkati ya. Saya ambil salah satu contoh tokoh Alkitab bernama Yosua, karena dia sungguh ada kata-katanya yang bicara tentang seisi keluarga. Ya, di dalam Yosua 24 ayat 14-15 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus hati dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Artinya mereka sudah ditebus oleh Tuhan yang benar menjadi umat Tuhan. Mereka diminta untuk setia, untuk beribadah hanya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan. Kemudian ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua melibatkan keluarganya untuk sungguh-sungguh memberikan kesaksian bahwa mereka adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka tetap akan setia, dan mereka sudah merasakan mereka mendapatkan berkat Tuhan. Lalu kitab Yosua ini kita ingat bahwa Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa, sudah beralih generasi yang baru, sehingga Yosua penting sekali untuk mengingatkan ini. Dan kitab Yosua 24 ini adalah di akhir-akhir daripada kitab Yosua ini. Jadi pesan ini sangat penting agar keluarga, seisi keluarga tetap mengingat akan berkat Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara berkat, maka sejak semula memang keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Memang di Kejadian 1 ayat 22 itu kata berkat duluan muncul, bukan memberkati manusia, tapi memberkati ciptaan yang lain. Berkembang biaklah, bertambah banyak binatang-binatang dan sebagainya. Itu untuk apa diberkati? Untuk memperlengkapi dunia yang ada, yang nanti juga akan jadi berkat atau akan akan menjadi pelengkap ketika manusia diciptakan. Jadi semuanya Tuhan sudah sediakan, sudah lengkap, baru Tuhan ciptakan manusia. Jadi Tuhan memberkati itu dulu. Kemudian berkat yang pertama untuk manusia adalah berkat di dalam keluarga. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, lalu memberkati manusia itu di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Oleh karena itu, kemudian dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi kata berkat itu memang yang pertama untuk manusia ya, adalah berkat di dalam keluarga. Sehingga kita semua ini kalau berkeluarga, apalagi keluarga di dalam Tuhan, keluarga Kristen, betul-betul adalah berkat Tuhan. Keluarga yang diberkati memang rencana Allah sejak semula. Kemudian kita lihat lagi
keunikan keluarga Kristen itu adalah karena ada berkat Tuhan di dalam, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membentuk lembaga pernikahan dan memberkati itu, maka keunikannya adalah ada persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, ya, suami istri, dan anak-anak dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang merancang, Tuhan yang memberkati, Tuhanlah yang sebagai kepala keluarga kita. Sama seperti gereja. Sehingga keluarga itu adalah umat Allah. Gereja juga demikian adalah umat Allah. Maka di dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya ayat ini untuk gereja, tapi juga sangat relevan untuk keluarga. Nah, keluarga kita berkumpul, kita berdoa 2-3 orang ya dalam acara tertentu, atau doa pagi, doa bersama, atau doa waktu makan, doa malam, dan sebagainya. Di situ Tuhan ada. Jadi gereja keluarga sebenarnya adalah gereja. Dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Timbul persoalan, kenapa kalau Tuhan memberkati, kok ada banyak kesulitan di dalam rumah tangga? Kok ada perceraian, perpisahan, dan percekcokan dan sebagainya. Nah, saudara, masalah yang paling utama adalah karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka keluarga juga mengalami masalah. Di samping berbagai perbedaan latar belakang sifat, karakter, serta sistem keluarga dapat menyebabkan masalah keluarga, tapi pertama-tama sumber utamanya adalah dosa. Ya, kita lihat saja waktu kejatuhan pertama itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya Tuhan mencari Adam, kenapa kamu makan buah itu? Adam bilang, itu perempuan yang kamu tempatkan, dia yang kasih aku. Jadi udah saling menyalahkan. Disitulah timbul persoalan-persoalan keluarga, karena dosa. Tetapi Tuhan tetap mau memberkati keluarga. Sehingga jatuh dalam dosa pun, Tuhan sudah menjanjikan bahwa nanti keturunan daripada perempuan ini, yaitu Yesus Kristus yang akan datang, dia akan meremukkan kepala si iblis. Jadi melalui keluarga juga, Tuhan mau menebus, menyelamatkan manusia, dan menebus keluarga, sehingga harus percaya dan kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya, dan menjadi murid Kristus. Maka the blessed family akan tetap kita alami. Jadi walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, timbul kekacauan di dalam keluarga, ditambah lagi berbagai perbedaan sifat karakter dan sebagainya, problema itu, tapi Tuhan tetap punya rancangan, tetap memberkati keluarga. Tuhan tetap punya rancangan mau keluarga itu kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, diselamatkan, diampuni, dan hidup di dalam Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saya lihat bahasa Mandarin ya, menarik sekali. Saya jadi teringat kata berkat, fu ya. Di situ ada kata kelimpahan, sebetulnya lebih banyak diterjemahkan fu atau berkat ya. Jadi fuk ini di bahasa Mandarin terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 huruf yang digabungkan. Ada karakter yang menunjukkan Allah di situ, sen, lalu ada i, lalu ada ko, bisa mulut, bisa satu orang ya. Lalu kemudian di bawahnya itu adalah tien, bisa taman, bisa sawah juga. Nah, saudara, ini para ahli Alkitab yang mempelajari bahasa Mandarin mengatakan berkat itu harus ada Tuhan, lalu ada seorang manusia, lalu ada kebun atau taman, ya, yang seperti itu. Maka ini sebetulnya mengingatkan bangsa Tionghoa kepada kejadian penciptaan, di mana berkat itu ketika ada Tuhan, ada Adam satu orang itu, kemudian ditempatkan di Taman Eden. Ya, disitulah berkat yang pertama, berkat, sehingga the blessed family because God is in the family. Kita mau jadi keluarga yang diberkati, ya karena kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Jadi menarik sekali kata berkat ini. Nah, saudara, kita lihat sekarang contoh ataupun teladan dari Yosua, ya.
dia menyadari bahwa keluarganya adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Yaitu dia mengingatkan umatnya atau umat Tuhan, mulai dari panggilan Abraham sampai keturunannya yang banyak menjadi bangsa Israel dan mendapatkan tanah Kanaan. Jadi tadi sebelum Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, dia pertama-tama di ayat 1 sampai 13 dan 16 sampai 18 itu dia menceritakan, dia mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka itu sudah mendapatkan anugerah, berkat, dan pertolongan Tuhan sampai mereka bisa bebas dari perbudakan Mesir dan mendapatkan tanah Kanaan. Jadi kalau mereka mau diberkati terus-menerus, mereka harus mengingat bahwa mereka dulu sudah diberkati, sudah ditolong oleh Tuhan, maka tetap harus setia kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, bagaimana keluarga kita yang diberkati Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita diberkati Tuhan, diberi anugerah, pertolongan, keselamatan. Kalau kita mau keluarga kita diberkati Tuhan, kita harus sering juga mengingatkan keluarga kita, mengingatkan istri, anak-anak, bahwa dulu papa, mama, susah, sulit, dan sebagainya. Bahwa dulu belum percaya, tapi ada kesempatan Tuhan panggil jadi orang percaya. Lalu Tuhan bentuk dalam sebuah keluarga. Lalu sekarang menjadi seperti ini, ada yang menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengurus, menjadi majelis, ada yang usahanya sukses, dan sebagainya. Itu semua tidak terlepas dari berkat-berkat Tuhan. Dulu pernah mengalami kesulitan A, kesulitan B, ada sakit penyakit, ada pergumulan, Tuhan bebaskan, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan, Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan tetap memberikan kesetiaan dan kekuatan. Nah, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi ini yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel. Dan di dalamnya dia melibatkan keluarganya. Jadi kita bandingkan ya Pak, Ulangan pasal 6 dan 7. Ketika umat Israel taat mengajarkan tentang Tuhan, mengenal Tuhan dalam keluarga, maka Tuhan akan memberkati. Nah, Ulangan ini juga disampaikan kepada generasi berikutnya daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Firman Tuhan berkata demikian ya, inilah perintah ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang kepada ketetapan dan perintahnya, dan seterusnya. Ayat 3, dengarlah orang Israel, ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dia sudah memberkati bangsa Israel menjadi banyak, memberkati dengan susu dan madu dan sebagainya. Kemudian ayat 5, diingatkan untuk mengasihi Tuhan. Ayat 6 dan 7 ini adalah pemuritan di dalam keluarga, ya, yaitu diperintahkan supaya harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak waktu duduk, waktu perjalanan, waktu baring, waktu bangun. Bukan hanya diajarkan, tapi kasih tanda juga. Diikat di tangan, di dahi, dan seterusnya. Tulis di tiang rumah, pintu gerbang, dan sebagainya. Lalu kemudian pasal yang ke-7, ya, itu apa yang Tuhan perintahkan untuk mengingat firman Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, keselamatan Tuhan, dan seterusnya diajarkan. Tuhan bilang begini di ayat 13. Maka ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak, memberkati buah kandungmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya, dan seterusnya. Ayat 14 diulangi lagi. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu atau di antara hewan. Jadi ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Engkau mau diberkati, menjadi keluarga yang diberkati, menjadi bangsa yang diberkati, ingat firman Tuhan. Ingat mengenal Tuhan. Ingat mengajarkannya kepada anak-anakmu, cucu-cucumu. Waktu jalan, waktu makan, waktu tidur, setiap ada kesempatan. Muridkan keluargamu. Setiap ada kesempatan, ajarkan firman Tuhan. Setiap ada kesempatan, ingatkan berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Sama seperti tadi Yosua sebelum dia mengatakan, aku akan beribadah dengan selisih rumah kepada Tuhan, dia duluan mengingatkan akan berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima oleh bangsa Israel. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa
Yosua di situ dia mengupayakan seluruh anggota keluarga takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi Yosua ingat sekali dia sebagai pemimpin, dia juga mau menjadi pemimpin yang punya teladan yang baik di dalam keluarganya secara rohani. Ya, dia melibatkan keluarganya. Jadi tadi kita sudah baca di atas ya, untuk mengingatkan bangsa Israel supaya tetap setia beribadah kepada Tuhan, Yosua melibatkan keluarganya. Dengan kata lain, Yosua pasti sering menceritakan firman Tuhan, mendoakan, membawa keluarganya untuk terus setia dan beribadah kepada Tuhan. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Yosua. Nah, ini dia yang saya lihat penting sekali kita melihat the blessed family dari sisi ini. Apa sih tanda-tanda kita merasa keluarga kita diberkati dan bagaimana sih kita bisa mengupayakan supaya keluarga kita terus merasakan berkat Tuhan itu. Memang itu adalah anugerah, memang itu adalah karunia. Tapi di sisi yang lain juga Alkitab mengatakan ceritakan firman Tuhan, ceritakan berkat Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan. Lalu upayakan supaya keluarga kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, di situ dikatakan takutlah akan Tuhan, nasihat Yosua. Artinya hormat kepada Tuhan. Lalu kemudian beribadahlah kepada Tuhan. Kata beribadah itu setelah saya lihat terjemahan bahasa Inggris itu bukan beribadah seperti ibadah kebaktian atau ibadah secara formal, tapi ada pengertian lainnya yaitu serve, ya. Serve him in sincerity and in truth. Melayani dia dengan tulus dan di dalam kebenaran. Ya, dengan tulus berarti bukan terpaksa, tapi kita melayani Tuhan karena kita sudah merasakan mengenal Tuhan yang benar dan merasakan Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan. Maka kita bisa melayani dengan tulus ikhlas dan setia, tidak berpaling kepada ilah lain. Kenapa bisa setia? Karena Tuhan sudah setia. Tuhan tidak tinggalkan. Maka kita juga diminta untuk setia. Jadi dua ini dari ayat Yosua. Yang pertama kita ingat terus untuk menceritakan siapa Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang kita alami dalam keluarga Tuhan, dalam keluarga kita, ceritakan kepada keluarga kita, khususnya kepada anak cucu kita, kemudian kita upayakan supaya keluarga kita terus hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, bagaimana caranya atau tips-tipsnya? Nah, saya ingin membagikan berikut ini. Yaitu kita upayakan melalui pemuritan keluarga dan juga altar keluarga. Altar itu ya istilahnya mesbah keluarga, istilahnya ada persekutuan atau kebaktian di dalam keluarga. Tapi jangan terlalu kaget atau jangan terlalu takut ya. Nanti kita lihat supaya kita bagaimana bisa memulai dengan rileks, dengan santai ya. Oke. Jadi contoh di dalam Alkitab ya, memang tidak semua tokoh Alkitab itu melaksanakan altar keluarga. Tidak semua tokoh-tokoh di Alkitab itu ada kebaktian keluarga atau kebaktian rumah tangga, tidak ya. Tetapi yang jelas mereka ada melakukan pemuritan ya, pemuritan di dalam keluarga, memuridkan anggota keluarga supaya menjadi murid Kristus, menjadi murid Tuhan. Misalnya Yosua tadi kita sudah baca. Lalu Nuh juga ya. Nuh itu dikatakan sebagai seorang yang saleh, yang diberkati Tuhan. Kenapa saya mengambil contoh Nuh? Karena Nuh bisa memimpin seluruh keluarganya untuk membangun Bahtera itu. Karena begitu banyak orang pasti menolak, mengejek, tapi keluarganya semua bisa ikut dan bisa diselamatkan. Itu artinya Nuh berhasil mendidik mereka untuk percaya kepada Tuhan seperti Nuh percaya kepada Tuhan. Lalu Ayub. Ayub itu juga dikatakan dia sering mendoakan anak-anaknya agar kalau anaknya berdosa dia mohon ampun untuk anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian Hana dan Elkana ya, itu mamanya Samuel. Ya, mereka sering beribadah setiap tahun di Silo. Ya, sehingga Tuhan mendengar doanya, lahirlah Samuel. Dan di pasal 2 Samuel itu dikatakan Samuel itu bertambah besar, makin dikasih Tuhan, makin dikasih manusia. Tapi di tengah-tengah kata itu
selalu muncul kata tiap-tiap tahun mamanya datang ke Silo membawakan jubah. Nah, tentu mamanya menceritakan firman Tuhan kepada Samuel, menceritakan bagaimana Samuel bisa lahir. Jadi Hana itu pernah berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau engkau kasih saya anak, nanti setelah dia agak besar atau sudah tidak menyusui, saya akan serahkan melayani Tuhan. Jadi kira-kira umur 5 lah, dia sudah diserahkan, atau umur 7 tahun untuk melayani di Bait Allah. Tapi tiap-tiap tahun Hana datang mengunjungi. Ya, lalu kemudian kita lihat juga Yusuf dan Maria, papa mamanya Tuhan Yesus. Nah, memang tidak dicatat mereka adakan ibadah keluarga atau altar keluarga, tapi yang jelas dicatat mereka melakukan segala perintah Taurat dan firman Tuhan. Misalnya Yesus disunat, ya, Yesus ditahirkan, Yesus diserahkan ke Bait Allah, lalu Yesus tiap-tiap tahun dibawa ke Yerusalem pada hari Paskah, dan dicatat pertumbuhan Yesus. Makin lama makin tambah besar, tambah kuat, makin bertambah hikmat, makin dikasih Tuhan, makin dikasih Allah. Jadi tahap-tahap pertumbuhan Yesus itu dicatat. Kenapa? Ada satu catatan di dalam Lukas pasal 2 bahwa Yesus itu dibawa asuhan kedua orang tuanya. Jadi orang tua mengasuh secara biologis, tapi juga mengasuh secara pendidikan dan mengasuh secara rohani. Kemudian ada catatan lain tentang Lois dan Eunike. Ini adalah pemuritan yang dilakukan oleh mama dan nenek kepada cucu Timotius, sehingga Timotius mempunyai iman yang kuat dan menjadi pelayan Tuhan. Jadi contoh di dalam Alkitab itu, walaupun tidak seluruh tokoh-tokoh Alkitab mengadakan altar keluarga, tapi yang jelas mereka melakukan pemuritan di dalam keluarganya. Nah, jadi mari kita jadi teladan kepada anak-anak kita, kita muridkan mereka. Nah, saudara, saya juga terpikir karena ini hari keluarga ya, tentang orang tua dan sebagainya. Tentu selain kita melakukan pemuritan firman Tuhan dan sebagainya, ingatlah bahwa kita suami istri, mari saling mengasihi, saling menghargai, supaya itu jadi teladan bagi anak-anak kita juga untuk menghormati dan mengasihi orang tua. Ya, tadi saya mendengarkan khotbah di BCSCP ya, saya diingatkan oleh Pendeta Roni ya. Kalau suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, itu akan jadi contoh bahwa nanti anak-anak juga akan mengasihi dan menghormati orang tuanya. Tapi kalau orang tua sudah tidak saling akur, tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati, anak-anak juga nanti tidak bisa saling menghormati, saling mengingat, dan sebagainya. Lalu tadi dijelaskan juga ya, diingatkan juga, kalau relasi ayah dengan anak baik, maka anak-anak juga akan punya konsep tentang Allah yang baik. Kalau relasi dengan ayah kurang baik, anak-anak juga akan sulit menerima tentang misalnya Allah yang baik, Allah yang mengasihi, dan sebagainya. Jadi kita saling mengasihi suami istri, lalu juga saling menghargai sehingga jadi teladan bagi anak-anak kita untuk anak-anak menghormati dan mengasihi orang tua. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh-contoh di Alkitab, orang tua yang mendoakan anak-anak, orang tua yang mempersembahkan anak-anaknya kepada Allah. Ya. Kemudian bersama-sama beribadah dan melayani. Lalu firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjauhkan keluarga kita dari pengaruh lingkungan yang jahat. Ajarkan selalu untuk berjalan bersama Allah dan sesuai dengan firman-Nya. Jadi melakukan pemuritan. Apalagi zaman sekarang kita susah sekali ya untuk mengontrol anak kita, karena anak kita atau cucu kita, selain kita berusaha memuridkan mereka, dunia ini juga dengan internet, dengan gadget, dengan games, dengan TikTok, dengan IG, dengan Facebook, dengan Google, YouTube, juga semua sedang mempengaruhi anak-anak kita. Maka kita akan semakin sulit ya. Nah, tapi kita lihat tips-tips berikut ini ya. Nah, pemuritan keluarga atau altar keluarga. Kita lihat dulu definisinya ya. Saya ambil dari Bapak Edmund Chan, dia tulis buku A Certain Kind, yang tertentu. Dia mengatakan pemuritan merupakan orang yang tertentu. Siapa orang yang tertentu? Adalah orang yang telah diselamatkan, orang yang sudah percaya, orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang percaya firman Allah adalah pedoman hidup Alkitab. Kemudian orang yang tertentu ini, yang percaya ini, secara serius berkomitmen
Sebenarnya dia pakai kata secara radikal ya, cuman kayak kita di Indonesia kayaknya radikal tuh apa ya, negatif sekali ya dipahami ya. Tapi artinya adalah secara serius, secara sungguh-sungguh berkomitmen untuk tujuan tertentu. Apa tujuannya? Tujuan kita adalah untuk mengenal dan mengasihi Allah dan sesama dan menjadi serupa dengan Kristus. Lalu setelah berkomitmen untuk mau capai tujuan itu, harus ada melalui suatu proses yang tertentu. Apa prosesnya? Kita harus upayakan, kita harus pikirkan mana yang terbaik. Ya, misalnya contoh, kita harus rancang, kita harus upayakan melalui saat teduh pribadi, keluarga, PA, melalui komsel, melalui family altar, retreat, doa, ibadah, persekutuan, dan lain-lain. Semua ini proses yang penting untuk kita melakukan pemuritan supaya tercapai tujuan itu. Lalu kemudian ada hasilnya, yaitu mereproduksi hasil yang tertentu. Yaitu hasilnya apa? Buah yang sama sebagai murid Kristus. Jadi sama seperti Paulus mengatakan, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Itulah pemuritan. Ya. Nah, jadi ada prosesnya, dan kita ingin ada hasil yang tertentu menjadi murid Kristus. Nah, kita masuk ke yang sedikit lebih praktis ya. Jadi tujuan utama, jadi waktu saya ngomong altar keluarga, itu pengertian selama ini kan, oh keluarga mengadakan ibadah atau persekutuan, ya. Nah, tapi saya mau apa ya, menggabungkan, integrasikan dengan pengertian pemuritan tadi, ya. Nah, tujuan utama dari family altar itu bukannya suatu kebaktian atau penyembahan yang dalam, ya. Bukan sebagai suatu keharusan, karena yang lain melakukannya maka saya melakukan. Juga bukan untuk menenangkan rasa bersalah pada orang tua. Rasanya, oh kalau rumah saya ada kebaktian, saya keluarga pimpin kebaktian, kayaknya saya baru lebih rohani ya. Bukan itu juga ya. Bukan suatu ritus atau suatu upacara yang harus setiap hari dilakukan. Nah, ini membuat kita sehingga tidak stres gitu ya. Tapi secara sederhana, saya melihat tujuan utama kita adakan family altar adalah kita mau ada persekutuan keluarga dengan Kristus. Ya, jika di dalam persekutuan itu, kegiatan-kegiatan itu nanti kita ada bertambah pengetahuan Alkitab, ya. Kadang-kadang kita bertambah sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bertambah rajin dan sebagainya, itu adalah hasilnya. Itu ya. Jadi kita bukan mau tujuan kita bukan mau harus ada ibadah, harus ada, tidak, tapi tujuan kita adalah supaya membawa keluarga kita tetap bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Tuhan, sehingga berkat Tuhan, fuk itu yang tadi di kayak bahasa Mandarin itu tetap dialami di dalam keluarga kita. Kemudian ada 3 unsur ya. Ini bukan sesuatu yang mutlak harus ada setiap kali, bukan ya, tapi ada 3 ini. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya ya, atau tips-tipsnya, ide-idenya. Jadi di dalam altar keluarga atau persekutuan keluarga, atau kalau mau dibilang mesbah keluarga, ibadah keluarga, silakan. Tentu harus ada ajaran, ya, ajaran firman Tuhan ya, maksudnya ya, sesuaikan dengan anak-anak. Kalau anak-anak masih kecil ya pakai cerita Alkitab, buku-buku bergambar ya. Kalau udah lebih besar mungkin bisa pakai buku penuntun saat teduh ya. Banyak sekarang bahan-bahannya ya. Nah, atau kalau orang tua bisa pintar bercerita, bisa langsung cerita dari Alkitab. Jadi disesuaikan seusia anak. Kalau bisa ada pujian, 1 atau 2 lagu. Kalau anak-anak masih kecil ya sesuai dengan lagu anak-anak. Lalu ada doa, ucapan syukur yang singkat, yang sederhana, sehingga anak-anak juga belajar berdoa. Lalu doa syafaat untuk keluarga, kalau kita sedang tahu ada suami ada pergumulan, istri ada pergumulan, anak nomor 1 ada persoalan ini, nomor 2 ada ini, kita boleh doakan. Nah, gaya komunikasi kita sesuaikan untuk usia anak. Kalau bisa yang memimpin papanya, kalau nggak bisa mama juga boleh pimpin, gitu ya. Kalau anak sudah remaja atau pemuda, anaknya juga boleh gantian memimpin. Itu. Kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, nanti juga ditambah contoh dan ide-ide ya. Untuk kita bisa berhasil dalam family altar atau pemuritan keluarga ya, tolonglah dibuat dengan lebih rileks, lebih hangat dan menyenangkan.
jangan kaku ya, nanti anak-anak cepat bosen. Mungkin kita atau pasangan kita juga bosen. Nah, buatlah semenarik mungkin, hangat ya. Maunya kalau ada family altar itu sesuatu yang menyenangkan ya, tidak menjadi beban. Kalau bisa ditunggu-tunggu sama anaknya, sama cucunya, kira-kira begitu. Formatnya harus fleksibel, jangan kaku ya. Perubahan dapat terjadi disesuaikan dengan perubahan jadwal, usia atau interest anggota keluarga. Ya, mungkin kita rencanakan, oke, kita mau bahas tentang kejadian penciptaan, tapi interest anggota keluarga ini sedang ada masalah apa? Mungkin sedang stres karena dekat-dekat ujian dan sebagainya. Mungkin bisa bahas tentang bagaimana menghadapi ujian supaya nggak stres dan sebagainya. Itu contoh misalnya ya. Nah, kemudian kita yang lihat yang keempat, supaya kegiatan itu lebih menyenangkan, coba bisa kita pakai sharing dan diskusi, ya, bahas film, bahas kasus, dan lain-lain yang sesuai usia anak kita. Nah, film kalau bisa nonton lama, silakan film yang 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalau enggak, coba cari film-film pendek, kan sekarang banyak ya, di YouTube, di TikTok, di mana, gitu. Lalu kita bahas. Kira-kira seperti itu. Ini belakang lagi viral ya, film keluarga ya. Katanya bagus sampai Pak Luhut nonton tuh menangis ya. Judulnya Ngeri-ngeri Sedap. Nah, itu tentang keluarga orang Batak. Mungkin ya, boleh sekali-sekali ditonton lalu jadi bahan diskusi dan sharing di keluarga ya. Itu memang keluarga yang nyata sekali ya, anak-anak sudah sukses di luar kota, tidak mau pulang ke Danau Toba, tidak mau bersama orang tua. Kira-kira begitu ceritanya ya, dan itu banyak sekali dialami oleh orang-orang tua yang anak-anaknya tidak mau pulang atau tidak mau meneruskan usaha orang tua. Kemudian coba pakai games, pakai kuis, pakai icebreaker, ya, games yang bisa sekeluarga main gitu ya. Tentu itu banyak sekali ya, karena waktu saya nggak bisa ceritakan, tapi banyak sekali games yang kita bisa main dengan keluarga. Lalu ada proyek bersama, aktivitas baca Alkitab, atau hafal ayat dan Alkitab dengan main games. Ya, ajak keluarga sesekali untuk jadi pelaku firman yang nyata. Misalnya, waktu kita bahas tentang mengasihi, yuk kita bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin ya, ke jalanan, lihat orang yang lapar atau orang yang agak susah, kita kasihkan nasi bungkus. Saya pernah ya bawa anak untuk kasih orang yang di kaki 5 itu yang sedang duduk-duduk, yang kedinginan, kasih roti, kasih nasi bungkus, dan sebagainya. Lalu besuk orang sakit, mendoakan orang lain, lalu ada kunjungan ke panti asuhan misalnya. Itu juga bagian daripada komunitas. Ya. Untuk games, hafal ayat Alkitab misalnya. Ini tidak harus hanya waktu acara altar keluarga ya, tapi bisa aja kita buat, misalnya saya ingat waktu di saat malam gitu ya, saya sempat tinggal di asrama 3 bulan. Jadi kami itu sebelum makan harus hafal ayat Alkitab. Saya nggak tahu Contoh Robin sudah pernah nggak itu ya. Nah, siapa yang nggak berhasil hafal ayat Alkitab, dia yang harus bersihkan piring. Dia yang harus bawa piring. Ya, kalau cuci piring memang sudah ada jadwalnya, tapi yang membagikan piring, yang mengumpulkan piring itu ada orangnya ya. Nah, tapi kalau semua bisa, baru diundi siapa yang membersihkan meja dan sebagainya. Tapi kalau yang nggak bisa hafal ayat itu, dia yang harus kumpulkan piring, bersihkan di meja itu. Nah, ini menarik juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Kemudian saya baca satu buku tentang pemuritan di dalam keluarga. Dia katakan kita coba ciptakan pemuritan atau altar keluarga itu dengan memakai memori-memori bersejarah dalam kehidupan keluarga kita. Ya, misalnya di Alkitab tuh banyak contoh tugu peringatan, monumen, dan kegiatan atau ibadah yang menandai berkat Tuhan serta pertumbuhan rohani seorang anak. Jadi Tuhan misalnya memberikan tanda pelangi untuk janji tidak mendatangkan air bah lagi. Di beberapa bagian Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab mendirikan mezbah persembahan ketika mereka diselamatkan dari sesuatu bencana. Ada perayaan-perayaan dan hari-hari raya untuk memperingati berkat Tuhan, pengampunan Tuhan, dan sebagainya. Ada buli-buli berisi mana, mengingatkan Tuhan memelihara, memberi makan. Ada tugu peringatan yang
disuruh dibangun oleh Yosua ketika mereka berhasil lewat dari Sungai Yordan yang bisa kering itu. Ada Ebenezer dari Samuel ya, yang menandakan sampai di sini Tuhan menolong mereka dan lain-lain. Di Perjanjian Baru ada baptisan sebagai tanda orang percaya. Ada perjamuan kudus untuk memperingati kasih dan pengorbanannya. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, sang penulis buku mengatakan kita pakai memori-memori bersejarah dalam keluarga kita untuk melakukan persekutuan keluarga atau pemuritan atau mengajarkan firman Tuhan. Nah, ini dia. Jadi contohnya ya, kita ciptakan suasana untuk belajar firman Tuhan. Hal-hal yang pertama yang berkesan, seperti kalau anak kita atau cucu kita mendapatkan hadiah Alkitab yang pertama, nah itu dirayakan, ya, didoakan, dibacakan firman Tuhan. Jadi ada semacam kayak ada semacam peresmian gitu ya. Oh, ini Alkitab kamu yang berharga, Alkitab ini firman Tuhan ini sangat penting, ingat ya, untuk selalu baca dan sebagainya. Jadi bagi dia itu kesannya mendalam. Oke, contoh ya. Atau ada anak kita yang sudah bekerja, misalnya dia dapat gaji yang pertama. Oke, mari kita rayakan, bukan untuk mau foya-foya, tapi merayakan bagaimana Tuhan sudah memberkati, mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan gaji yang pertama. Itu contoh saja hal-hal yang pertama. Atau anak kita baru dibaptis, lalu dia boleh mendapatkan perjamuan kudus yang pertama, dirayakan. Dibuat semacam persekutuan di rumah untuk kita bersyukur ya, kamu sudah boleh ikuti perjamuan kudus, dan seterusnya. Nah, itu untuk hal-hal yang pertama. Lalu hal penting lainnya seperti baptisan, kelulusan, ulang tahun, hari papa, hari mama, hari ulang tahun pernikahan. Itu kita bisa bikin momen ya. Kita sih kalau lihat gereja kadang-kadang sering mengadakan persekutuan yang mengundang jemaat. Itu boleh juga. Tapi kalau kita nggak undang jemaat yang rame-rame, kita keluarga adakan sendiri. Satu persekutuan yang sederhana saja, waktu ulang tahun, waktu HUT, pernikahan, dan sebagainya. Nah, di situ kan bisa masuk firman Tuhan, doa, berkat, pengharapan, kesaksian, dan seterusnya. Termasuk, saudara sekalian, buku itu mengusulkan, kalau terjadi kemalangan di dalam satu keluarga, misalnya, tiba-tiba ada anggota keluarga didiagnosa sakit kanker misalnya. Seluruh keluarga bingung, khawatir, dan sebagainya. Maka kepala keluarga boleh mengajak mereka di awal-awal mengetahui, yuk kita kumpul bersama, kita doa, bacakan firman, kasihkan kesaksian, kasih kekuatan, meskipun sama-sama takut. Ajak untuk bersama-sama bergumul. Kalau perlu, ajak untuk doa dan puasa. Jadi, altar keluarga atau pemuritan ini bukan hanya yang rutin, yang terencana, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti keburukan, kemalangan pun, kita bisa langsung adakan pemuritan. Adakan firman Tuhan, adakan persekutuan, gitu ya. Atau ada yang sakit, ya. Kalau kedukaan kan memang sudah ada acara kedukaan oleh gereja, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya ingat ya, waktu almarhum mertua saya dipanggil Tuhan, istri saya sudah di Siantar, lalu saya mau rencana pulang, lalu kami harus kasih tahu anak kami yang juga masih kuliah, ya. Nah, saya telepon, ada kabar duka, ama kamu sudah meninggal. Dia langsung nangis, ya. Terus saya tanya, kamu kuliah bagaimana? Kalau bisa, kita ikut papa pulang. Dia nggak pikir panjang kuliah gimana, dia udah langsung bilang, Pak, saya mau pulang. Nah, di telepon itu juga saya doakan, ya, saya ingat firman Tuhan, saya sampaikan. Nah, lalu siap-siap pulang. Nah, ini juga termasuk kan kemalangan, tapi ada semacam persekutuan yang singkat yang terus langsung datang kepada Tuhan. Ini contoh aja ya. Nah, tapi kalau misalnya sempat kumpul di rumah, ya adakan lagi, ya, sebelum berangkat doa lagi, supaya Tuhan kuatkan, penghiburan lagi, dan sebagainya. Oke, itu ya. Kemudian tips yang lain, coba ciptakan dan tandai dengan ibadah syukur, ya. Ibadah permohonan yang sederhana. Dengan baca Alkitab.
yang tadi ya, misalnya tentang ulang tahun, tentang Alkitab pertama, tentang perjamuan kudus pertama, tentang dapat gaji pertama. Kita coba caranya sederhana aja, baca Alkitab, renungan singkat kalau bisa, lalu kesaksian, ya, doa, lalu ada sambutan, misalnya papa atau mama senang kamu begini begini begini, ya. Terus kamu harapannya apa? Coba cerita dong ke papa mama, dengan kamu dapat Alkitab atau dengan kamu dapat gaji pertama, kamu punya harapan apa? Kamu punya komitmen apa? Kamu ke depan ada rencana visi misi apa? Papa mama mau doakan, lalu bacakan ayat di situ, ya. Nah, jadi atau perayaan-perayaan makan bersama yang semuanya untuk mengingat berkat Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya oke, makan bersama udah selesai, tapi kita selalu mengkaitkan dengan doa dan firman dan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Nah, misalnya kita perlu ingat ayat-ayat referensi di Alkitab, contohnya kalau hari Ibu kita mungkin boleh bacakan Amsal 31, kalau hari Bapak hari ini ya kita bisa bacakan Mazmur 112 atau Mazmur 128 yang banyak dikhotbahkan di hari Ibu Bapak, ya. Kalau perkembangan anak, lulus ujian, baptisan, penyerahan anak dan sebagainya, kita bacakan Lukas 2 ayat 22, 39, 40, ayat 52, itu adalah perkembangan Tuhan Yesus, pertumbuhan Yesus. Lalu kalau anak kita dibaptis, bacakan Lukas 15 ayat 10, misalnya, malaikat di sorga akan bersukacita, bersorak-sorak karena satu orang telah diselamatkan percaya kepada Tuhan. Ya, Yohanes 5 ayat 24, ya, kita sudah dipindahkan dari tempat yang gelap kepada terang dari Tuhan. Jadi ada sukacita. Waktu kemalangan, waktu ada badai kehidupan, ada pergumulan, kita bisa bacakan dari Mazmur sangat banyak, yang paling terkenal Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dari Yeremia, dari Korintus dan sebagainya tentang kekhawatiran, tentang menghadapi badai hidup dan lain-lain. Nah, ini jadi ayat-ayat referensi untuk kita bisa membimbing, memuridkan keluarga kita di momen-momen sejarah, memori sejarah dalam keluarga kita. Ini satu contoh dari Yosua, ya. Yosua pasal 4 ayat 20 sampai 24. Itu kan mereka sudah lewat daripada Sungai Yordan. Yosua langsung bilang dikumpulkan batu-batu itu. Lalu Yosua bilang sama orang Israel, ya, nanti anak-anakmu akan bertanya, apa artinya batu-batu ini kalau mereka lewat situ lagi? Nah, ceritakan sama anak-anak, ya. Ya, Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Ya, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan, kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Jadi ada menciptakan dan menandai berkat Tuhan. Nah, kita juga bisa, ya, misalnya anak kita baru dibaptis, kita mungkin boleh memberikan satu bingkisan yang seperti peringatan, misalnya kita kasih pin salib dari emas atau apa gitu, ya, atau lukisan atau bentuk apa yang mengingatkan dia, oke, itu momen terpenting dia karena dia dibaptis, menyaksikan imannya di depan banyak orang gitu, ya. Atau apa, ya, ketika dia lulus ujian, mungkin dia diberikan satu hadiah yang mengingatkan berkat Tuhan yang sudah menolong dia kuliah selama 5 tahun. Nah, seperti itu. Sehingga dia mengingat bahwa semua ini, hasil semua ini adalah berkat dari Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, dan dia semakin mencintai Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Ini tips-tipsnya. Nah, jadi masih banyak lagi, ya, cuman karena waktu, ya, jadi saudara boleh cek nanti di buku ini, Family Discipleship. Ini banyak ide-ide untuk kita bisa bagaimana mengembangkan pemuritan, atau saya gabungkan dengan istilah artal keluarga itu, ya. Nah, kita lihat beberapa contoh dari buku ini, ya. Nah, ini tips yang diberikan, ide-ide untuk memori bersejarah pemuritan keluarga. Nah, ini ulang tahun, gimana, mau dibuat seperti apa, siapa yang pimpin, dan sebagainya. Itu tadi saya sudah jelaskan, ya. Tentang hari raya, nah, jadi kita juga bisa bikin pemuritan keluarga atau altar keluarga pada waktu bisa dekat-dekat Natal, Advent, dan sebagainya.
atau hari Pasca, Prapaskah. Ya, kalau gereja adakan silakan, tapi kalau keluarga sendiri mau adakan boleh juga. Misalnya kita dekat-dekat itu kita hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Prapaskah, Pasca atau Natal dan sebagainya. Kemudian hari peringatan. Nah, misalnya jika Anda menikah, rayakanlah ulang tahun pernikahan Anda. Ajak bersama keluarga merayakan, ceritakan secara kreatif perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah membuat ayah dan ibu tetap bersama. Nah, ini luar biasa ya. Nah, saya beberapa kali sering cerita sama anak-anak saya khususnya waktu mereka masih puber-puber mau remaja ya kan, ini kan sudah saling melirik pasangan ya gitu ya. Jadi saya cerita gimana kok saya bisa jadian sama mama gitu ya. Dulu pernah mau pendekatan sama cewek A, cewek B, cewek C, tapi ditolak, bla bla bla. Mereka suka sekali dengar ya. Dan dicerita berulang-ulang masih suka dengar ya. Tapi mungkin satu kali waktu saya cerita lagi mungkin mereka sibuk juga, mereka ngomong, itu Papa Ciangko Leonatien, Papa Ciangko Leonatien gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ya mereka mau dengar lagi gitu ya. Nah, saudara, jadi ya karena memang pergumulan saya dengan istri waktu mau komitmen bersatu, berpacaran dan sebagainya, betul-betul kami bawa dalam doa ya. Bahkan saya masih ingat doanya 6 bulan dan sebagainya. Lalu cari hamba Tuhan untuk sharing, diskusi, cari bimbingan dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah perjalanan hidup rohani keluarga saya dalam masa-masa pacaran sampai membentuk keluarga. Nah, itu sesuatu yang indah gitu ya. Gitu. Kemudian perbuatan kreatif Tuhan yang membuat ayah dan ibu tetap bersama. Saya juga pernah ya menceritakan ketika sedang cekcok dengan istri, sedang berselisih, bagaimana Tuhan mendamaikan dan sebagainya. Jadi itu yang mereka juga dengar dan boleh mendapatkan berkat dari Tuhan gitu ya. Oke, lalu peringatilah orang yang terkasih yang sudah berpulang pada hari peringatan kematiannya, dan manfaatkan kesempatan itu untuk menyaksikan kesetiaan Tuhan dan realitas pengharapan kita dalam kekekalan bersama Tuhan. Nah, jadi itu boleh menjadi sarana kita untuk adakan persekutuan di dalam keluarga. Jadi untuk memperingati almarhum yang telah meninggal, kesaksian hidupnya waktu dulu, teladan hidupnya. Jadi kita ajarkan ke anak cucu kita. Mungkin cucu kita ada yang belum pernah berjumpa, kita boleh ceritakan lagi dan sebagainya. Boleh buka album foto-foto yang lama dan sebagainya. Nah, semua itu tujuannya untuk mengingat akan berkat Tuhan, mengenal Tuhan. Rayakan peringatan hari baptisan anak dan seterusnya. Oke, nah ini ada satu tips yang bagus ya, petualangan keluarga. Ya, perjalanan misi keluarga, retret acara camping keluarga, liburan tahunan keluarga, pindah ke rumah baru atau kota lain, mendapat pekerjaan baru, perjalanan darat keluarga dan sebagainya. Nah, momen-momen seperti ini adakanlah antar keluarga, persekutuan singkat, gak usah lama-lama gitu ya, ada doanya, ada kesaksian dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali ya. Nah, saya dan keluarga tetap punya ada satu kebiasaan ya, setiap tahun kalau bisa antara bulan Juni sekali, bulan Desember sekali, kita tetap ada perjalanan atau retreat bersama ya, rekreasi bersama. Kalau bisa sebisa mungkin lengkap seluruh anggota keluarga ikut. Nah, di situ bisa ada acara ya, sharing, diskusi, cerita pengalaman dan apalagi yang sekarang sudah berpisah satu dengan yang lain, bisa kumpul dan sebagainya. Nah, jadi itu ya, sehingga tetap bisa mengadakan, dan itu kesempatan yang indah karena kita meninggalkan pekerjaan kita, kesibukan kita, pelayanan kita, lalu kita fokus untuk retreat keluarga. Ya, meskipun tidak isinya seperti retreat yang gereja adakan, itu nanti terlalu kaku juga ya. Nah, tapi pakailah momen-momen itu untuk saling mencerita, sharing, dan mendoakan dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, masih banyak ya. Jadi nanti saya kasih file ini ke contoh Robin ya. Jadi ini ada ide-ide mau lakukan apa mulai dari saat kelahiran anak ya, yang punya cucu dan sebagainya, usia 1, usia 2 sampai 4, 5 sampai 10, 11 sampai 14, terus sampai 18 tahun ke atas dan seterusnya. Ya, saya sudah scan bagian ini ya. Kalau mau lihat lengkapnya nanti bisa beli bukunya di online mungkin. Nah, saudara, ini yang bisa saya sharekan untuk Sunday Talk hari ini. Ya, yang terakhir mungkin adalah mari kita jadi orang tua yang menjadi teladan. Ada kata-kata bahasa Inggris ya. The children learn a little from what you say.
or teach. The children learn more from what you do. The children learn the most from who you are. Anak-anak belajar sedikit dari apa yang kau katakan atau ajarkan. Anak-anak belajar lebih banyak sedikit dari apa yang kau lihat lakukan. Jadi dia lihat apa yang kita lakukan. Anak-anak belajar lebih banyak dari siapa engkau, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana sejarah hidup saya dengan Tuhan. Karakter-karakter saya yang dibentuk Tuhan. Anak-anak akan belajar lebih banyak. Kalau kita belajar sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, kita duluan yang dimuridkan, maka anak-anak kita pun akan ikut dimuridkan. Seperti Paulus berkata, teladanilah aku seperti aku meneladani Tuhan Yesus Kristus. Demikian, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk acara malam hari ini. Kami boleh sharing tentang bagaimana kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, karena Tuhan ada di dalam keluarga kami, dan kami terus mengingatkan keluarga kami untuk berdekat kepada Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk bertumbuh bersama-sama. Hari ini ya Tuhan, kami juga memperingati Hari Bapa. Kiranya Tuhan memberkati juga para Bapa, khususnya yang ada di ruangan Zoom ini. Tuhan yang boleh memimpin, memberikan hikmat bijaksana, agar boleh membawa seluruh keluarga, seisi rumah, sungguh-sungguh berdekat kepada Tuhan. Tuhan berkati, bagi kami yang sedang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Bagi kami yang sedang bergumul dengan hal-hal tertentu, kiranya Tuhan juga terus memberkati dan memberikan kepada kami kesetiaan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada Tuhan dan mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.